hadir di ruangan aula STKIP Aula 1 STKIP YPM. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan juga pahalanya buat junjungan kita suri dauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Rahmi SM MSI, Bapak Henry Wandi STMM, kemudian Ibu Suhartini SAP dan Bapak Arif Tasurya Eskom dari LL Dikti Wilayah 10 Padang yang pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita di kampus STKIP YPM. Kemudian yang kami hormati Ibu Wakil Ketua 1 Ibu Leni Marlina MSI dan Bapak Yohanes MPD Wakil Ketua 2 STKIP YPM. Kemudian ada Bapak Kasubag Kemahasiswaan Bapak Padol STAHI. Kemudian ada Ibu Fatimah MPD yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, ini tamu spesial ya. Kalau kita di perguruan tinggi, terutama di STKIP YPM ini, ini bos kita tuh ada di Padang. Nah ini beliau-beliau hadir hari ini di tengah-tengah kita untuk mengunjungi kita dalam rangka memonitoring ya Pak ya kegiatan KIP yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini para mahasiswa sudah ada di sini Pak. Kita hadirkan Bapak Ibu yang nanti mungkin kita akan banyak sharing dengan Bapak Ibu dari LLDP Wilayah 10 Padang. Nah, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini di kampus STKIP YPM. Beginilah adanya Pak. Kami mungkin mohon maaf, mungkin sambutan kami yang kurang pas atau letaknya yang kurang pas, kami mohon maaf. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa kami perbaiki. Kemudian tentu kami juga merasa senang dengan kehadiran Bapak Ibu di sini. Ini artinya kita menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita kan tambah banyak ya Bu. Kemudian kita bisa diperpanjang juga umurnya, itu harapan kita. Siapapun yang datang di STKIP Bapak Ibu, itu begitulah kami bisa menyambut begitu. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, jadi kami sangat senang apalagi orang LLDT yang datang ke sini, tentu kami merasa kuat begitu, merasa termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di perguruan tinggi ini. Tentu tanpa ada bimbingan dari Bapak Ibu semua, kegiatan yang ada di perguruan tinggi ini mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti mungkin kami mohon arahan dan saran dan juga masukannya buat kami, terutama untuk kami pimpinan Bapak Ibu yang ya baru kira-kira 6 bulan sebagai pimpinan di STKIP YPM. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti juga kami minta masukannya juga untuk mahasiswa-mahasiswa kami, motivasinya juga barangkali dalam karena sudah mendapatkan, belum menerima tapi baru mendapatkan beasiswa KIP ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mungkin ada salam dari Ketua Yayasan kami Bapak Haji Endames Harimhum. Mungkin pada hari ini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk kedepannya tentu Bapak Ibu kami juga mohon bantuannya untuk bagaimana kami juga bisa mendapatkan atau mendistribusikan KIP sesuai dengan kebutuhan masyarakat Merangi. Mungkin ingin saya gambarkan bahwa memang rata-rata kita nih di Merangi ini kan banyak petani kopi, petani karet gitu, Bapak Ibu. Jadi memang yang harganya jauh turun dan tentu perekonomian itu juga sangat merosot sekarang. Untuk tahun yang 2021 ini kita yang mendaftar KIP itu sekitar 80-an orang Pak. Nah kemudian karena kita mendapatkan kuota KIP-nya hanya 32 pada tahap 1 dan 2 orang penambahan di tahap 2, jadi total 34 orang. Nah rata-rata yang tidak lolos pada beasiswa KIP ini nggak jadi kuliah Pak,
sangat sayang sekali. Mungkin kedepannya kami bisa dibantu barangkali bagaimana solusinya kita beasiswa bisa didistribusikan untuk di STKIP YPM Bangko mungkin lebih banyak lagi. Itu harapan kami kedepannya. Dan juga Bapak Ibu, mungkin kami kemarin memang juga tidak terlalu sulit untuk menyeleksi karena memang kita kriteria utama tentu yang punya kartu KIP ya Pak yang kita prioritaskan. Nah, bila memang itu sudah terjaring dari sekolah dan tentu kami mempermudah kami untuk menyeleksi itu. Nah, mungkin kedepannya Bapak Ibu kami mohon arahan juga barangkali masukannya untuk kami sehingga kami bisa memanage perguruan tinggi ini lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus monitoring dan evaluasi KIP oleh LLDT Wilayah 10 kepada yang terhormat Ibu Rahmi SENSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, tenaga kependidikan, dan adik-adik mahasiswa penerima program KIP kuliah yang berbahagia. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah di aula ini, di aula STKIP YPM Bangko. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dari LLDT Wilayah 10 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari STKIP YPM Bangko beserta adik-adik mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menanti kehadiran kami. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adik-adik semuanya, nanti kami mungkin dari bidang 3 sudah menyampaikan tentang sosialisasi mengenai program KIP kuliah ini kepada adik-adik semua. Namun kami perlu mengulang-ulangi lagi supaya lebih memahami dan supaya lebih tahu gitu. Nanti kami akan menayangkan. Saya minta tolong slide-nya. Adik-adik, apa sudah ada yang tahu apa itu program KIP kuliah? Karena sebentar lagi mau menerima ini kan. Udah ada yang tahu apa itu program KIP kuliah? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Udah ada? Udah ada yang tahu? Atau sudah lupa gitu? Iya. Ya. Maksudnya dapat informasi program KIP kuliah ini dari mana? Adik-adik? Ada? Ya, tunjuk tangannya. Dari mana? Ada yang bersedia menjawab? Nggak tahu ya. Tiba-tiba masuk menerima aja gitu ya. Iya, tamat wisuda. Iya, tapi mau wisuda. Enggak. Mungkin karena masih baru ya, masih malu-malu gitu untuk menyampaikan pendapatnya. Nanti kami juga berharap nanti adik-adik juga
lebih aktif nanti dalam pembelajaran. Bella, saya sebaiknya turun aja ya, karena nggak kelihatan. Baiklah, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Adapun tujuan dari program Indonesia Pintar ini adalah yang pertama untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Kemudian untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga untuk menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah 3T dan atau menempuh studi pada wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial, dan juga untuk meningkatkan APK atau angka partisipasi pasar pendidikan tinggi. Jadi dari tujuan tersebut yang menjadi prioritas penerima KIP kuliah yaitu adalah mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kemudian mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Ini juga dibuktikan sebagai jika yang bersangkutan adalah peserta PKH, pemegang KKS, DTKS, merupakan dari panti sosial atau panti asuhan, dan bukti kemiskinan yang valid. Kemudian untuk mahasiswa dengan keterbatasan akses termasuk yang difabel atau misalnya cacat asal 3T, Papua dan Papua Barat. Kemudian untuk mahasiswa pada kondisi khusus karena bencana atau lainnya. Adapun persyaratan penerima KIP kuliah tahun 2021 ini, yang pertama penerima KIP kuliah tersebut adalah siswa SMA atau SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi jika 3 tahun sebelumnya juga tidak bisa sebagai penerima beasiswa KIP kuliah ini. Kemudian mahasiswa tersebut juga harus telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi yang diterima. Yang masuk di sini berarti adik-adik sudah lulus semua ya di perguruan tinggi ini. Berarti memang sudah berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Mungkin adik-adik memiliki prestasi di bidang akademik di waktu SMA atau misalnya non-akademik, sering ikut lomba-lomba atau olimpiade apa, itu juga bisa sebagai masuk kategori penerima beasiswa KIP kuliah ini. Kemudian untuk yang keterbatasan ekonomi ini juga harus dibuktikan dengan kepemilikan KIP atau keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, atau memenuhi persyaratan yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang valid. Kemudian yang perlu menjadi catatan, jika adik-adik sudah menerima KIP kuliah ini, berarti tidak berhak lagi untuk menerima beasiswa yang bersumber dari APBN maupun swasta lain yang membiayai komponen yang sama. Jadi ini untuk memberikan kesempatan untuk yang lainnya untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian di sini kita lihat program dan keunggulan dari KIP kuliah ini. Yang pertama yaitu pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk. Adik-adik ada dikenai biaya pendaftaran enggak? Ada? Hah? Ada ya? Ada. Nah, kalau menurut ketentuan ini untuk adik-adik, mungkin dari Bu dosen di sini, Bu Ketua, tidak dikenai ini karena sudah ditanggung. Tidak boleh memungut biaya apapun dari penerima KIP kuliah. Ya. Kemudian pembebasan biaya kuliah atau biaya pendidikan. Jadi adik-adik tidak akan dikenakan biaya pendidikan selama menempuh pendidikan di sini.
Semuanya ditanggung oleh negara sebesar 2.400.000 per semester. Jika uang kuliahnya berlebih ditanggung oleh perguruan tingginya, sisanya. Gitu. Misalnya uang kuliahnya 4 juta, yang ditanggung oleh negara 2,4, berarti 1,6 ditanggung oleh perguruan tingginya. Gitu. Kemudian nanti adik-adik juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup sesuai dengan besaran biaya lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi. Nanti ada ketentuannya. Berapa masing-masing biaya hidup per bulannya, tergantung daerah atau lokasi dari perguruan tinggi. Kemudian kita lihat di sini durasi pembiayaan KIP kuliah. Di sini untuk D1 maksimal 2 semester. Kalau D2 maksimal 4 semester, D3 maksimal 6 semester, D4 maksimal 8 semester, dan S1 maksimal itu 8 semester. Sedangkan untuk program profesi, untuk dokter, dokter gigi, dan dokter hewan maksimal 4 semester. Kemudian untuk nurse, apoteker, dan guru itu maksimal 2 semester. Nih, adik-adik juga bisa dibatalkan sebagai penerima KIP kuliah walaupun sudah terdaftar. Jika adik-adik memenuhi persyaratan, 8 persyaratan ini. Yang pertama, jika meninggal dunia, itu ini otomatis batal gitu kan. Kemudian putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan, pindah prodi atau perguruan tinggi melalui semua jalur. Misalnya berhenti di tengah jalan, pindah prodi atau apa, nanti dikatakan program KIP kuliah ini. Misalnya tidak suka dengan prodinya gitu kan, nanti mau pindah, karena pindah tadi berarti tidak menerima program KIP kuliah ini, beasiswa ini lagi. Kemudian jika cuti akademik dengan sengaja bukan karena alasan sakit fisik atau psikis. Misalnya capek misalnya 1 semester ini kuliah mau cuti aja dulu gitu kan, nah nggak boleh. Ini tidak bisa jadikan dibatalkan beasiswanya, kecuali nanti sakit. Nanti ada juga persyaratannya kalau begini sakit. Kemudian tidak diketahui keberadaannya, misalnya tidak datang lagi ke kampus gitu, tidak belajar lagi, ini juga bisa dibatalkan. Kemudian menolak menerima KIP kuliah. Misalnya mungkin adik-adik punya usaha atau apa, sudah menjadi kaya gitu kan, misal bisnis online atau gimana, jadi merasa tidak berhak lagi untuk menerima KIP kuliah ini, misalnya kan melapor ke ke pimpinan perguruan tingginya. Jadi nanti adik-adik akan dibatalkan sebagai penerima KIP kuliah. Kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan kekuatan hukum tetap. Misalnya adik-adik ada buat masalah, kemudian masuk penjara atau dihukum gitu. Ini juga akan membatalkan sebagai penerima KIP kuliah ini. Kemudian jika terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga maksudnya masuk organisasi yang misalnya bertentangan lah dengan undang-undang dan Pancasila. Kemudian tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran PIP pendidikan tinggi atau KIP kuliah, atau yang tidak memenuhi persyaratan tadi. Yang 3 tadi tidak kurang mampu secara ekonomi lagi gitu, misalnya sudah mampu gitu kan, itu tidak bisa menerima KIP kuliah. Kemudian ini untuk yang cuti tadi, diperbolehkan hanya untuk alasan sakit. Kalau untuk yang sakit, biaya pendidikan ini tetap dibayarkan, namun biaya hidup tidak dibayarkan. Misalnya sakitnya adik-adik kecelakaan atau penyakit, kan kita nggak tahu itu kan ke depannya gimana. Nah, cuma untuk biaya pendidikan ini tetap dibayarkan setiap semester, namun biaya hidup tidak dibayarkan yang per bulan itu. Misalnya sakit tadi, jadi selama 6 bulan tidak menerima pembayaran biaya hidup. Kemudian tidak menambah waktu pemberian bantuan KIP kuliah. Misalnya 1 semester tadi cuti, jadi kan tentu bertambah semesternya menjadi semester 9. Jadi di semester 9 ini nanti KIP kuliah, program KIP kuliah ini tidak membiayai lagi, termasuk uang kuliah atau biaya hidup. Jadi adik-adik hanya maksimal itu, misalnya kalau untuk S1 itu hanya 8 semester. Ini rata-rata semuanya S1 ya? Semuanya S1. Oke, berarti hanya 8 semester. Kalau di semester 9 misalnya belum selesai atau gimana, ditanggung sendiri, termasuk biaya hidupnya, biaya apa yang dihentikan juga biaya hidupnya ya.
Kemudian hanya diperkenankan selama maksimal 2 semester. Jadinya cuti tadi hanya maksimal 2 semester. Jika lebih dari 2 semester, maka adik-adik tentu dibatalkan lagi sebagai penerima dan bisa diganti oleh yang lain. Jika terjadi pembatalan KIP kuliah, perguruan tinggi dapat mengusulkan pengganti penerima dengan syarat yang pertama merupakan mahasiswa aktif dan harus memenuhi persyaratan penerima KIP kuliah. Berarti bisa digantikan oleh temannya yang seangkatan. Kemudian harus pada semester sama penerima KIP kuliah yang telah dibatalkan. Ini tadi kan berarti seangkatannya ya. Kemudian tidak melebihi semester 5 untuk program S1 atau D4 atau semester 3 untuk program D3. Kemudian perguruan tinggi harus membuat berita acara penggantian dan surat penetapan pengganti penerima KIP kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian untuk kebijakan biaya hidup tadi, ini bisa dilihat, adik-adik bisa membaca sendiri di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, dan juga Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Untuk menentukan besaran biaya pendidikan, besaran mata biaya pendidikan untuk menerima program KIP kuliah diusulkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Puslaktik. Kemudian biaya pendidikan yang diusulkan harus dihitung berdasarkan besaran rata-rata biaya pendidikan mahasiswa non-KIP kuliah pada program studi penerima program KIP kuliah. Kemudian tata cara penghitungan besaran rata-rata biaya pendidikan pada program studi penerima program KIP kuliah dilakukan dengan menghitung jumlah total biaya pendidikan pada seluruh mahasiswa non-KIP kuliah dibagi dengan jumlah mahasiswa non-KIP kuliah. Kemudian usulan tersebut disampaikan melalui sistem KIP kuliah yang harus disertai dengan data dukung. Ini untuk ketentuan besaran biaya hidupnya semula berdasarkan SK nomor 0526, kemudian diganti dengan SK nomor 1036. Kemudian besaran biaya hidup ini diberikan sesuai dengan provinsi, kabupaten atau kota domisili perguruan tinggi mahasiswa penerima. Di sini dapat kita lihat untuk yang besaran biaya hidup Provinsi Sumatera Barat untuk rata-rata semuanya 800.000, kecuali untuk Kota Padang ini 950.000. Kota Padang Panjang juga sama, Kota Bukit Tinggi dan Kota Payakumbuh. Ini cuma 4 kabupaten atau kota ini yang 950.000, tapi rata-rata semuanya 800.000. Kemudian untuk biaya hidup di Provinsi Riau, ini juga rata-rata 800.000, cuma ada 3 ya. Kota Siak itu 950.000, Kota Pekanbaru 1.100.000, dan Kota Dumai 950.000. Kemudian nih Provinsi Jambi. Di sini Kabupaten Merangin ya. Kabupaten Merangin berarti nanti adik-adik akan mendapatkan biaya hidup per bulan sebesar 800.000 yang akan ditransfer langsung ke rekening adik-adik semuanya. Apakah sudah ada menerima? Belum ya? Belum. Mungkin lagi sedang proses ya. Mungkin dalam waktu dekat nanti adik-adik akan menerimanya. Sebesar 800.000 per bulan. Yang sini bedanya cuma hanya Kota Jambi. Jika adik kuliah di Kota Jambi, ini akan mendapatkan 950.000 per bulan. Kemudian ini untuk di Kepulauan Riau, karena wilayah LLDT wilayah 10 ini ada 4 provinsi, nanti kita tayangkan 4 provinsi, Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri. Untuk yang Kepulauan Riau itu rata-rata 800.000 kecuali 2 kota, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Baiklah adik-adik, mungkin perlu kami pesankan ke adik-adik semuanya. Kalian adalah orang-orang yang beruntung, yang terpilih dari berapa orang tadi Bu? 84 orang ya, yang mendaftar, 80-an orang ya, yang ingin mendapatkan program KIP kuliah ini. Tapi adik-adiklah yang terpilih gitu. Ya, 34 orang.
Jadi dari sebanyak itu, jadi kami berharap adik-adik agar belajar dengan rajin, usahakan IP-nya selalu di atas 3, aktif dalam organisasi, dan juga aktif dalam kegiatan kampus. Misalnya ada kampus yang minta bantuan atau apa dalam kegiatan-kegiatan, juga aktif membantu. Ya, usahakan beasiswanya tamat bisa tepat waktu selama 8 semester tadi. Dan mudah-mudahan tidak ada yang sakit, dan kami tidak berharap seperti itu, atau yang misalnya berhenti seperti yang tadi kan, berhenti di tengah jalan atau gimana gitu. Adik-adik kan tinggal belajar aja lagi kan, tidak memikirkan uang kuliah, tidak memikirkan biaya hidup gitu. Jadi usahakan belajar semaksimal mungkin. Semua itu tergantung di motivasinya diri sendiri. Orang lain nggak bisa motivasi. Yang lebih kuat itu motivasi dari diri sendiri untuk bisa merubah kehidupan keluarga, orang tua. Kami doakan semoga adik-adik menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Oke. Bila Pak Arif, mungkin ada yang nanti kuesioner, ada bawa HP Android? Ada ya? Nanti ada kita kuesioner yang harus diisi oleh mahasiswa. Kita tayangkan linknya nanti. Yang kita kunjungi ada 3 orang ya Bu ya dalam kota ya. Bisa tunjuk tangan siapa yang 3 orang dalam kota? 4 orang. Yang dalam kota berapa orang? 4 orang ada Bu? Dalam kota? 3 orang dalam kota ya kan? Ya. Yang dekat-dekat aja Kak, yang di dalam kota aja. Siapa tunjuk tangan? Jadi makasih. 1, 2, 3 ya. 3 orangnya. Mungkin bisa dibagikan instrumennya. Cuma 3 orang tadi yang apa? Yang di dalam kota. Ya. Yang di dalam kota aja yang kita bagikan itu. Nanti semuanya mengisi instrumen ini ya yang ada. Silakan diisi secara udah diisi. S.ID kuesioner KIP 2021. Yang online. Udah. Adik-adik sedang ngisi? Udah. Sudah? Ya, sudah semuanya? Coba lihat dulu kuesioner yang ini. Udah diisi belum? Silakan diisi dulu ya adik-adik ya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.